Dan sekarang di hadapannya, di atas meja, tergeletak benda-benda emas, bertah-tahkan bermata. Gemerlapan kena cahaya lampu, ia pandangi dan pandangi, terkejut. Sepantun suara berdesis pada kupingnya benar. Betapa semua orang mengimpikannya. Itulah suara bujang wanita. "Mbok bikin aku kaget saja. Mas Nganten suka perhiasan bukan?" Gadis pantai tak pernah punya perhiasan sebelumnya. Ia suka pada keindahannya, halus buatannya. Bujang meneruskan, "Buatan Solo khusus dipesan buat Mas Nganten. Mbok suka, ambillah." Mata bujang itu berkilau-kilau. Kedua belah tangannya tegang, tergenggam di depan mulut. Dan dengan suara gemetar berkata, "Siapa tidak mau? Jangan berkata begitu, jangan. Saya takut Mas Nganten." "Apa yang ditakutkan dengan emas ini?" "Saya takut, benar-benar takut Mas Nganten. Takut hilaf." Dan dengan suara masih juga gemetar ia meneruskan, "Sahaya adalah sahaya. Kalau tidak ada sahaya, mana bisa ada Bendoro? Takdir Allah Mas Nganten. Kakek sahaya memang bukan sahaya tadinya. Anak-anaknya tak ada yang bisa seperti itu. Dan sahaya inilah sahaya yang ditakdirkan melayani Bendoro, melayani Mas Nganten. Ambillah kalau suka." Emak dan bapak Mas Nganten sendiri takkan berani menerimanya. Kembali gadis pantai tertegun, lambat-lambat dengan pikiran yang tertindas beban. Ia mulai mengerti, di sini semua takut terkecuali Bendoro. Mengapa semua takut padanya? Juga diriku sendiri. Dia tidaklah nampak garang, tidak ganas, malahan halus dan sopan. "Adik sahaya," bujang itu meneruskan dengan suara mulai kehilangan getarannya, "ingin punya sebaris telenan emas buat penitinya. Cantik bukan main. Dia berangkat ke Lasem, mencoba peruntungan memikat hartawan Tionghoa. Pagar depannya terbuat dari deretan tombak besi. Gedungnya tinggi, gentengnya berkilat-kilat biru. Bubungannya melengkung, terhias patung barongsai. Besar mana dengan gedung ini? Besar sana. Bagus mana dengan gedung ini? Bagus sana. Dia masuk ke gedung itu dan tak muncul lagi buat selamanya. Dia dapat sebaris telenan emas itu buat penitinya. Siapa tahu dia tidak muncul lagi. 20 tahun telah lewat." Gadis pantai jadi ketakutan. Digenggamnya tangan bujang. "Apa aku bakal muncul lagi dari sini? Ambillah emas ini." Bujang itu menarik meja hias, mengeluarkan anak kunci, menyerahkannya pada gadis pantai, berkata, 3 bulan lagi Mas Nganten bisa muncul sesuka hati, asal dengan izin Bendoro. Masukkan perhiasan itu dalam lemari, Mas Nganten. Saya tak berani." "Mengapa orang pada suka emas?" Karena apa mesti saya katakan? Karena dengan emas
Karena ya supaya dia tidak kelihatan seorang sahaya, supaya tidak sama dengan orang kebanyakan. Apa itu orang kebanyakan? Mas Nganten ada-ada saja tanyanya. Orang kebanyakan ya sahaya inilah. Mengapa mbok sebetulnya? Ya, orang kebanyakan seperti sahaya inilah bekerja berat, tapi makan pun hampir tidak. Mengapa mbok tak ambil saja, biar mbok tak jadi orang kebanyakan, tak perlu kerja berat, dan dapat makan banyak. Mbok boleh jual, boleh mengenakannya. Mas Nganten, itu gunanya ada Bendoro. Bujang wanita itu nampak mulai besar hati melihat Mas Ngantennya mulai jadi ramah padanya. Tapi hal itu tak berlangsung lama. Kedua orang wanita itu terdiam ketika suara panggilan yang mereka kenal baik. Mardi, serta jawabnya yang juga mereka kenal baik. Sahaya Bendoro. Tapi sekali ini perintah yang dijatuhkan lain terdengar. Bendi, suruh sediakan bendi. Di dalam 1 jam mesti sudah sedia. Sahaya Bendoro. Terdengar kemudian hiruk pikuk di jurusan pagar di belakang rumah. Baru waktu itu gadis pantai menyadari di rumah itu lebih banyak orang tinggal daripada yang pernah diketahuinya. Siapa saja mereka? Kemenakan-kemenakan yang pada dititipkan. Apa mereka kerja di sini? Mengabdi. Kalau siang, belajar. Di mana saja mereka selama ini? Di surau. Surau? Ya, di samping kiri kan ada surau. Di sana mereka belajar, juga mengaji. Aku tak pernah dengar guru ngaji sudah diusir, malas, dan tamak juga. Dia mengajar malas dan tamak. Barangkali itu kepandaiannya. Mungkin sekali. Maaf Mas Nganten, aku tak tahu benar. Tapi mari sahaya rapikan riasannya. Kembali gadis pantai menyadari keadaannya, dan ia meriut kecut. Tapi ia diam saja waktu bujang menyisirnya kembali serta memasangkan sanggul yang telah dipertebal dengan cemara, serta menyuntingkan bunga cempaka di sela-sela. Di kampung orang tak berhias bunga pada sanggulnya, gadis pantai memprotes. Di kota Mas Nganten, barang siapa sudah bersuami, sanggulnya sebaiknya dihias kembang. Sekali lagi gadis pantai menyadari keadaan dirinya, istri seorang pembesar. Aku lebih suka di kampungku sana. Ia mulai memprotes lagi. Siapa yang tak lebih suka tinggal di kampungnya sendiri? Mengapa mbok tak balik? Bagi orang sudah tua seperti saya ini, siapa yang beri makan di sana? Semua pada hidup susah. Apa yang disusahkan sebenarnya? Mas Nganten, bocah kecil juga susahnya. Bocah gede juga susahnya. Orang tua semacam sahaya ini semuanya serba susah, Mas Nganten. Mbok dibukuli di kampung? Dibukuli benar, memang tidak. Tapi
Ada saja dan siapa saja boleh pukuli orang-orang kebanyakan seperti Sahaya ini, kata bujang wanita sambil mengetulkan wiron kain. Mardi, kembali terdengar teriakan Bendoro. Sahaya, Bendoro, sudah siap. Bendoro terburu-buru rupanya, bisik bujang. Mungkin ada pembesar kawin dengan keris. Hanya orang kebanyakan dikawini dengan keris. Tiba-tiba bujang itu terkejut sendiri. Tidak, kalau pengantin pria berhalangan juga boleh diwakili dengan keris. Mengapa orang mesti kawin, Bo? Bujang itu tertawa dan kepalanya digeleng-gelengkan. Mas nganten ini, bagi orang kebanyakan seperti Sahaya ini, kita kawin supaya semakin susah. Tentu beda dengan para priai besar. Mereka kawin supaya jadi senang. Mengapa kawin juga kalau jadi semakin susah? Ya, itulah. Ya, itu gunanya takdir, Mas nganten. Ia diam sebentar, kemudian meneruskan. Kakekku dulu bilang, bapaknya digantung waktu Tuan Besar Guntur membuat jalan pos yang panjang itu. Tangannya menuding ke arah laut. Kakek lantas lari. Kenapa digantung? Dia mandor, Mas nganten. Dapat perintah bikin jalan seminggu mesti jadi. Seminggu kemudian datang pemeriksaan, jalan belum jadi. Rawa-rawa membuat orang kebanyakan sakit pada demam. Mereka semua digantung. Hah? Ya, begitulah takdir bagi orang kebanyakan. Kakek Sahaya lari lantas ikut huru-hara di sini. Waktu Pangeran Diponegoro kalah perang, kakek lari bersama seorang priai yang juga ikut huru-hara. Waktu priai itu menyerah, kakek juga ikut. Waktu priai diangkat jadi pembesar, kakek diangkat menjadi Sahayanya. Tidak lebih dari Sahayanya. Seperti Sahaya sekarang ini. Setiap kali patroli, kakek Sahaya ikut. Pada suatu malam pergi patroli, priai itu tewas dibunuh orang-orang jahat. Kakek pulang sendiri, dipukuli, dimasukkan ke penjara 5 tahun lamanya. Waktu keluar, hilang pekerjaannya sebagai Sahaya. Dia bertani di selatan kota, dan semua anaknya jadi petani. Tak ada yang bisa jadi Sahaya. Sewaktu bujang lihat gadis pantai menunduk menghindari pandangannya, ia meneruskan. Mas nganten beruntung, patut bersyukur pada Allah. Tidak semua wanita bisa tinggal dalam gedung semacam ini, bukan sebagai Sahaya. Aku lebih suka kampungku sendiri. Tidak benar. Di sana tidak ada ketakutan. Bunyi langkah selop berat terdengar kian mendekat menghampiri kamar. Gadis pantai mencekam lengan bujang dan bujang membisikinya. Senyumlah Mas nganten, mesti sudah belajar. Sambutlah Bendoro di belakang pintu. Dan dipapahnya gadis pantai menuju pintu.
Tepat pada waktu itu Bendoro memanggil-manggil. "Saya Bendoro," sambut gadis pantai di dekat pintu. "Hari ini aku tak pulang." Dan tanpa menjenguk, ke dalam kamar terdengar selop beratnya menjauh. Malam itu gadis pantai minta pada Bujang untuk tidur dengan emak, tapi Bujang tak meluluskan. "Biarlah emak kawani aku di sini, kalau aku tak boleh. Biarlah emak kawani aku di sini, kalau aku tak boleh tidur di kamar dapur. Itu tidak layak bagi wanita utama. Dia emakku sendiri, Mbok." "Begitulah Mas Nganten, biar emak sendiri. Kalau emaknya orang kebanyakan, dia tetap seorang sahayanya." Tidak, akulah sahaya emakku. Di kampungku, aku lakukan segala perintahnya. Aku akan terus lakukan perintahnya. Itulah salahnya Mas Nganten. Adat priai tinggi lain lagi. Dan ini kota, bukan kampung di tepi pantai. Lantas apa aku mesti kerjakan di sini? Cuma 2 Mas Nganten, tidak banyak. Mengabdi pada Bendoro dan memerintah para sahaya dan semua orang yang ada di sini. Apa aku mesti kerjakan buat Bendoro? Apa? Lakukan segala perintahnya, turutkan segala kehendaknya. Aku tak bisa, aku tidak mengerti. Dengan sendirinya saja nanti bisa, dengan sendirinya juga ngerti nanti. Gampang sekali. Apa aku perintahkan pada mereka selebihnya? Segala yang Mas Nganten kehendakkan. Cuma 1 yang aku kehendakkan. Cuma 1? Sederhana betul. Sama emak pulang ke kampung. Cuma itu yang tidak mungkin. Cuma itu 1 kehendakku. Dengarlah, sahaya punya cerita. Bujang itu membujuk sambil menggelar tikar ketidurannya di samping ranjang. Cuma 1 yang dikehendaki Allah Mas Nganten, yaitu supaya orang ini baik. Buat itu ada agama. Buat itu orang-orang berkiblat kepadanya. Tapi nyatanya kehendak Allah yang 1 itu saja tidak seluruhnya terpenuhi. Di dunia ini terlalu banyak orang jahat. Oh, lantas aku ini apa termasuk orang jahat yang tak dikehendaki Allah? Siapa tahu hati orang? Iblis sendiri pun tak tahu. Si orang itu sendiri pun tak tahu. Kalau bisa diketahui, mungkin dia tidak ditakdirkan hidup di atas bumi ini, Mas Nganten. Sudah, tidurlah. Dongengi aku. Dan dengan demikian Bujang itu setapak mulai berhasil menyabarkan keliaran gadis pantai dan menertibkannya sebagai wanita utama. Buat kesekian kali ia mendongeng. Lebih dari 4 wanita telah ia dongengi dengan dongeng yang itu juga. Dan diulangnya setiap datang wanita utama baru, tentang pangeran-pangeran yang tergila-gila pada gadis kampung, tentang gadis kampung yang masuk ke dalam gedung, tentang kehidupan yang mewah penuh sahaya, tentang putra yang dilahirkan, tentang Allah dengan segala kemurahannya dan kepelitannya bagi orang-orang yang jahat, tentang Tuan Besar Guntur
dengan tiang gantungnya, tentang kuburan-kuburan besar sepanjang pantai, tentang pemberontakan di Ponegoro, dan tentang rumah tangga pembesar kota, tentang perayaan perkawinan Raden Ajeng Kartini beberapa tahun yang lalu, dan tentang upacara pemakamannya juga beberapa tahun yang lalu. Dan bila dongengnya telah selesai, ia bangun melihat ke atas ranjang, dan dilihatnya gadis pantai telah tertidur senang di atas kasurnya yang empuk. Ia pun mengucap kepada Allah karena telah terbebas dari tugas hari itu dengan hasil yang bisa menyenangkan Bendoro. Ternyata seminggu lamanya Bendoro tak pulang. Gadis pantai merasa senang selama itu. Dan bujang wanita juga merasa senang karena pada kesempatan-kesempatan ini, pada saat-saat Bendoro tak hadir beberapa hari, apa yang dilakukannya selama ini atas sekian banyak wanita utamanya selalu berhasil. Ia dapat melunakkan hati para wanita utama itu. Seminggu cukup panjang untuk membuat para wanita utama yang berganti-ganti itu ditertibkan melewati persahabatannya. Dan pada suatu sore, datang seorang guru mengajar gadis pantai membaca huruf-huruf suci yang tercetak di atas kertas suci. Beberapa kali saja ia sudah ulangi kata-kata suku-suku yang ia tak tahu makna dan tujuannya. Juga di malam hari, waktu bujang wanita sudah terbaring di bawah samping ranjangnya, sedang dengung nyamuk di luar kelambu begitu bisingnya. Ia miringkan badan, memunggungi dinding, meninjau ke bawah. Dilihatnya, bujangnya sedang melamun dengan mata terbuka lebar, meninjau langit-langit. "Mbok, kan pernah kawin, Mbok?" Mbok terkejut dan buru-buru duduk. "Pernah, Mas Nganten, 2 kali. Tidak punya anak. Mestinya punya, Mas Nganten. Laki Mbok mati." "Ya, Mas Nganten, begitulah cerita orang kebanyakan seperti Sahaya ini. Sahaya kawin, dan karena sudah kawin, lantas dianggap dewasa oleh lurah. Lantas saya dikirim ke Jepara sana buat kerja rodi, tanam coklat. Suami Sahaya ikut. 4 bulan lamanya, Mas Nganten. Anak Sahaya gugur sebelum dapat menghirup udara, Mas Nganten. Perut Sahaya disepak mandor. Ya, apa mau dikata. Waktu itu kepala Sahaya pening, duduk berteduh di bawah pohon. Dia datang, dia mandor. Tiba-tiba datang pembesar Belanda dengan beberapa orang kompeni. Mandor menarik-narik tangan Sahaya supaya kerja lagi. Tapi Sahaya sudah lemas. Dia sepak perut Sahaya. Pemandangan Sahaya berputar-putar. Tapi masih Sahaya dengar laki Sahaya datang berlari-larian, memekik seperti orang gila. Lantas Sahaya tak sadarkan diri. "Ah, keterlaluan." Ya, begitulah orang-orang kebanyakan ini, Mas Nganten. Di kampungku tak pernah terjadi semacam itu. Memang, Mas Nganten, laki Sahaya tadinya mengajak Sahaya lari. Tinggal saja di kampung nelayan, katanya. Kita bisa lari ke pulau-pulau kecil. Tapi Sahaya bilang itu belum tentu lebih baik buat anak kita. Tapi nyatanya itulah yang terjadi. Ya, Mas Nganten, Bapak Mas Nganten,
Punya perahu sendiri? Punya, Mbok. Itu memang cita-cita laki saya dulu. Punya perahu, mestinya bisa lari ke salah satu pulau. Mas Nganten berapa kali pernah dibawa naik perahu Bapak? Gadis pantai berpikir, pelan menjawab. 3 kali, lebih 3 kali. Itu artinya 3 kali pernah lari ke pulau. Ingat? Ya, aku pernah ingat tinggal di pulau kecil. Kalau pagi, pesisirnya tertaburi ubur-ubur. Aku belah perutnya, kekeluarkan ikan-ikan tanggung dari dalamnya. Aku bakar. Tapi Bapak tak pernah bilang lari. Apalah perlunya dibilang-bilang. Itu dialami semua orang dari kalangan kebanyakan, Mas Nganten. Lantas bagaimana, Laki Mbok? Tidak tahulah. Waktu saya bangun, saya sudah bermandi darah. Darah saya sendiri, darah bayi saya, darah laki saya, darah mandor. Begitu banyak darah? Begitulah orang pada cerita. Saya sendiri tidak tahu, Mas Nganten. Orang saja yang bilang laki saya jadi mata gelap, mandor dibelah pada perutnya. Dia dodet perut itu, dan dia merubuh-rubuhi saja semua orang yang mau membantu mandor. Kompeni-kompeni yang ada di situ lantas menyergapnya. Dengan parangnya, dia amuk mereka. Waktu mereka mengepungnya, dan waktu dia tidak bisa mendekat buat menikam lagi, lantas dia lemparkan parangnya pada seorang kompeni. Kena, tapi tidak mati. Laki saya sudah begitu kurus, kehabisan tenaga, Mas Nganten. Tinggal kulit sama tulang. Dagingnya sudah habis. Kulitnya pun penuh kudis dan baluran cambuk. Mbok, lihat lagi, Mbok. Tidak, Mas Nganten. Waktu saya bangun, sudah tidak ada apa-apa. Yang ada hanya 3 orang kawan wanita saya. Mereka coba menolong saya, tapi tak bisa. Jadi, cuma duduk menunggu. Waktu itu sudah agak gelap, lantas datang gerobak. Beberapa orang turun dari atasnya. Ketiga-tiga kawan saya ditendangi, disuruh pergi. Dan saya sendiri, setiap orang pegang saya pada kaki kanan kiri, juga tangan kanan kiri. Jadi saya masih ingat 4 orang yang datang itu. Mereka bilang 1, 2, 3, dan dilemparkan saya ke udara. Kemudian jatuh di atas geladak gerobak. Saya tak ingat diri lagi. Waktu bujang itu berhenti bercerita, ternyata gadis pantai telah tersedan-sedan dalam tangisnya. Mengapa, Mas Nganten? Ada apa? Gadis pantai tak mampu menjawab. Mengapa? Kan boleh Mengapa, Mas Nganten? menangis buat Mbok. Secepat kilat bujang wanita itu berdiri, membuka kelambu dan memeluk serta menciumi kaki gadis pantai. Mas Nganten, kenang-kenangan ini jahat. Di luar gedung, Mas Nganten yang ada cuma keganasan,
keganasan atas kepala kami, orang-orang kebanyakan. Kemana dibawa dengan gerobak itu? Kemana lagi perginya orang kebanyakan, Mas Nganten? Ke penjara. Mbok menderita di sana, Mbok. 3 bulan Sahaya tidak bangun, Mas Nganten. Masih juga kaki Sahaya dirantai. Waktu rantai dilepas, Sahaya dibawa entah kemana. Sahaya ditelentangkan di lantai dingin, Mas Nganten. Dan 3 orang bendoro menanyai Sahaya berganti-ganti. Seorang Belanda melihat pada Sahaya, Mas Nganten. Dia tidak tanya apa-apa, cuma bilang, anjing. Kata orang, biar laut kasih kita makan, dia kejam bukan buatan. Ya, dia kejam, tapi tidak menyiksa, Mas Nganten. Betul, dia tidak menyiksa. Kata bapak, dia cuma menagih utang yang mesti dibayar, lain tidak. Benar, bapak tak pernah bilang menyiksa. Dan gadis pantai bangun. Mengapa mbok tidur di bawah? Mengapa tak mau di sampingku sini? Sahaya adalah Sahaya. Dosa pada bendoro, pada Allah. Seperti Sahaya begini, menempatkan diri lebih tinggi dari lutut bendoronya. Mbok, aku tak pernah dilayani sebelum kemari. Sahaya, Mas Nganten. Aku tak tahu apa mesti aku perbuat. Sahaya, Mas Nganten. Mengapa aku mesti bicara tentang diriku sendiri? Mbok lebih menderita bagiku. Bagaimana mbok keluar dari penjara? Ya, begitulah Mas Nganten. Pada suatu pagi, orang mengusir Sahaya keluar dari penjara. Jadi, Sahaya jalan kaki tak tahu tujuan. Sahaya tak tahu di mana, di kota mana waktu itu. Kembali ke kampung Sahaya tidak berani, takut kena rodi lagi. Sahaya tinggal beberapa malam di bawah beringin, kurung di alun-alun. Ya, di situ. Bujang wanita itu menunjuk ke arah pantai. Kalau pagi, sembunyi di pasar. Ia menuding ke arah selatan kota. Di kota ini juga rupanya Sahaya dipenjarakan. Sahaya bertemu dengan seorang lelaki dan kawin. Orang itu tukang bendi bendoro. 5 tahun Sahaya kawin dan tinggal di sini. Tapi tak pernah punya anak. Sampai pada suatu sore, laki Sahaya jatuh dari pohon kelapa, mati. Lantas tinggal terus di sini. Sahaya, Mas Nganten, saya suka pada bocah. Entah sudah berapa bocah saya besarkan. Sudah 15 tahun lebih saya tinggal di sini. Kedua orang wanita itu terdiam dan ombak laut berdebur-deburan riuh. Sedang angin bersuling-suling tiada henti-hentinya membuat gadis pantai teringat pada bapak. Tiba-tiba ia bertanya sendiri, siapa yang masak buat bapak sekarang? Bujang itu diam saja. Gadis pantai berbicara sendiri. Mestinya aku. Sekarang bapak tinggal seorang diri. Emak ada di sini. Jangan pikirkan orang lelaki, Mas Nganten. Biarpun bapak sendiri, lelaki tahu bahwa diri. Biarpun di neraka. Dia bapakku, Mbok. Sekarang Mas Nganten seorang wanita utama, tinggal di gedung sebesar ini.
Tak ada orang berani ganggu Bapak, sekalipun Bapak tinggal di kampung nelayan di tepi pantai. Bendoro-bendoro priai tak berani ganggu, company juga tak berani ganggu. Bapak tak perlu lagi lari dengan perahu, tinggal di pulau-pulau karang, anak beranak. Tidak, Bapak sekarang jadi orang terpandang di kampung. Setiap orang bakal dengar katanya. Senang-senangkan hati Mas Nganten. Bagaimana bisa tahu semua itu, Mbok? Saya banyak tahu Mas Nganten, terlalu banyak. Bendoro sendiri kadang-kadang tanya pada saya, Mbok, sayang padaku, Mbok. bukan sayang lagi Mas Nganten. Ambillah gelang itu atau kalung. Jangan ulangi lagi Mas Nganten. Kalau saya diusir dari sini, kemana lagi saya mesti pergi? Dunia memang luas Mas Nganten, tapi mau kemana? Susah. Aku juga sayang, Mbok. Katakanlah padaku kalau aku keliru. Tidak ada yang keliru Mas Nganten, selama hati Bendoro tak dikecewakan. Terdengar ia membalik bantal dan menepuk-nepuknya. Kalau kita salah pada Bendoro, dimanapun kita bakal dapat kesusahan Mas Nganten. Mengerti? Gadis pantai telah tertidur.